Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih tetap bisa belajar, tapi dengan kondisi dan cara belajar yang berbeda, yaitu menggunakan video. Nah, di video ini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya. Setelah kemarin bab 1-3 sudah selesai, kita hari ini akan membahas bab 4. Bab 4 itu ada materi apa sih? Nah, ini dia, bab 4 tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di buku LKS yang kita pakai, biasanya itu ada di halaman 34. Jadi nanti kalian sambil nonton video ini bisa sambil dibuka LKS-nya di halaman 34 bab 4, yaitu tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau gitu kita langsung saja mulai pemaparan materinya. Oke. Bab 4 tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Oke. Yang pertama akan kita bahas itu adalah si getaran. Getaran itu apa sih? Di sini dibilang getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Titik setimbang. Oke, satu getaran didefinisikan sebagai satu kali bergetar penuh, yaitu dari titik awal kembali ke titik tersebut. Berarti dari titik awal kembali ke titik awal lagi, gitu. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi kalau misalnya digambarkan seperti ini. Misal Ibu punya bandul. Bandul nih ya. Ini bidang untuk menempelkan si bandulnya. Nah, ini bandulnya. Oke. Posisi bandul yang seperti ini yang dinamakan dengan titik setimbang. Oke. Lalu bandulnya Ibu kenai gaya. Tahu Ibu goyangkan. Oke, digoyangkan jadinya ke kanan ke kiri dong gerakannya. Nah, oke. Nah, kita anggap posisi bandul yang ini adalah posisi A, yang ini B, yang ini C. Oke, posisi B tadi dikatakan sebagai titik setimbang. Nah, oke, posisi A-nya dan C itu namanya simpangan. Oke, dari B ke A ini namanya simpangan. Terus tadi yang B juga ke C namanya juga sama simpangan. Oke, namanya simpangan. Ya, dan tadi dibilang satu kali getaran penuh tuh maksudnya apa sih? Satu kali getaran penuh itu dari titik awal kembali ke titik tersebut. Titik awalnya kan B. Ya, jadi yang namanya satu getaran kalau di contoh ini berarti dari B ke A, ke B lagi, ke C, ke B. Oke, jadi dari B kan awalnya di titik setimbang di sini. Ibu simpangin ke A. Set. Dilepas. Setelah dilepas kan dia ke posisi B lagi. Habis ke posisi B, dia ke posisi C. Ya kan? Habis ke posisi C, akhirnya dia berhenti lagi ke posisi B. Itulah yang dinamakan dengan satu getaran. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, lalu di sini dibilang amplitudo, ada yang dinamakan dengan amplitudo. Amplitudo itu adalah jarak BA atau jarak BC. Ya, jadi BA dan BC itu tadi ini kan tadi dinamakan dengan simpangan. Nah, amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Ya, simpangan terjauh dari titik setimbang. Dari titik setimbang simpangan terjauhnya itu ke A. Berarti ini dinamakan dengan amplitudo juga. Gitu. Oke, ini untuk yang getaran. Ini getaran ya tadi ya, lupa dikasih judul. Ini tentang
Oke. Sudah yang getaran, jadi getaran ini. Nah, lalu di getaran ternyata ada rumus. Nih, ada yang dinamakan dengan frekuensi dan periode. Nah, apa itu frekuensi dan periode? Sini ada frekuensi. Frekuensi itu apa sih? Di sini dibilang frekuensi itu adalah jumlah getaran selama 1 second. Kemarin second itu apa? Second itu sama dengan seperti detik. Oke, second dan detik itu sama. Jadi, frekuensi itu adalah jumlah getaran selama 1 second atau 1 detik. Nah, makanya ditulis di sini F sama dengan N per T. Rumusnya frekuensi sama dengan N per T. Oke, kalau dibikin segitiganya, berarti yang di atas kan N, di sini F, di sini T. Oke, kalau dicari N berarti rumusnya F dikali T. Kalau dicari T rumusnya N per F. Nah, di sini F itu apa? F itu adalah frekuensi. Satuannya hertz. Hertz. Atau kalau mau disingkat juga boleh disingkat jadi Hz. Oke. N itu adalah jumlah atau banyaknya getaran. Oke. T kecil ya. T kecilnya ini adalah waktu. Satuannya second atau detik. Oke. Nah, sesuaikan dengan tulisan yang tadi ada di LKS, yaitu jumlah getaran selama 1 detik atau 1 second. Benar kan? Jumlah getaran selama 1 second. Nah, gitu. Sedangkan kalau periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 getaran. Ini frekuensi, sekarang periode. Nah, periode itu simbolnya T besar. Rumusnya T kecil per N. Oke, kalau dibuat segitiganya berarti yang di atas T kecil, sini T besar, di sini N. Oke, nah kalau yang dicari T kecil berarti rumusnya T besar dikali N. Kalau yang dicari N berarti rumusnya T kecil per T besar. Nah, di sini T kecil masih sama, yaitu waktu. Satuan waktu second. Oke. T besarnya periode. Satuan periode itu juga sama, second. Oke. N-nya juga masih sama, yaitu jumlah atau banyaknya getaran. Oke. Ini untuk periode. Betul kan? Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 getaran penuh. Waktu yang diperlukan untuk melakukan getaran gitu. Oke. Nah, di sini dibilang T itu sama dengan 1 per F. Terus F itu sama dengan 1 per T. Maksudnya apa sih? Nah, kita coba ya. Di T sama dengan 1 per F dulu yang kita coba. T sama dengan 1 per F. Rumus F tadi apa? N per T. Nah, ini ya. Rumus F itu adalah N per T. N per T. Oke. T-nya kita naikkan ke atas. Dikali dengan 1. T kali 1. T per N. Betul, rumusnya jadinya periode sama dengan T per N, dapat deh. Ya kan? Sama kan dengan ini? Nah, jadi itu maksudnya ya. Oke, maksud dari T sama dengan 1 per F itu adalah ini, gitu. Nah, terus kalau yang F tadi apa? F sama dengan 1 per T. Berarti sama kita cobanya kayak gitu ya. F sama dengan 1 per T.
Tadi rumus T atau rumus periode itu adalah T per N. Sama ini juga, kita kali ke atas. Oke, N kali 1, N per T. Berarti rumus F sama dengan N per T. Nah, sama kan? Oke, jadi gitu maksudnya ya. Oke, frekuensi untuk rumus frekuensi bisa kalian singkat dengan, atau biar ingat aja ya, ini biar ingat aja. Rumus frekuensi itu font. FNT, font. Oke, rumus periode itu titin. Oke, titin. TTN, titin. Titin, gitu. Oke ya. Sip. Ini untuk getaran. Sekarang kita ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya, tadi halaman selanjutnya itu ada tentang gelombang. Ada di halaman 36. Nah, ini dia tentang gelombang. Oke, gelombang. Di sini gelombang itu ada bermacam-macam. Sekarang kita bahas dulu yang berdasarkan arah getarannya. Gelombang yang berdasarkan arah getaran itu ada 2. Yaitu ada yang namanya gelombang transversal dan longitudinal. Oke, ada 2 ya. Ada transversal dan longitudinal. Ini gelombang berdasarkan arah getarannya. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang transversal dulu. Ini dia yang transversal. Transversal di sini dibilang adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Oke, ini gambarnya. Kita bahas ya. Yang pertama ada gelombang transversal. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, ini ya gambarnya seperti ini. Nah, di gelombang transversal ini ada beberapa istilah-istilah. Oke, ada beberapa istilah-istilah. Di antaranya yang pertama itu adalah satu gelombang. Satu gelombang transversal itu gimana sih? Satu gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Oke. Nih kita bahas di sini ya. Satu gelombang sama dengan satu bukit plus satu lembah. Bukit yang mana? Ini bukit. Oke, lembah yang bagian bawahnya. Oke, berarti kalau dilihat ini ada berapa gelombang? Ada satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah, 2, satu bukit, satu lembah, 3. Berarti ada 3 gelombang untuk contoh yang ini. Oke, itu untuk menentukan jumlah gelombangnya. Dilihat dari bukit, lembah, bukit, lembah, bukit, lembah gitu. Oke, ya. Nah, terus ada yang namanya simpul gelombang. Oke, ada yang namanya simpul. Ini Ibu tulis ya di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, simpul itu adalah si A, C, E, G, K, M. Itu namanya simpul. C, E, G, I, K, M. Ya, itu namanya adalah simpul. Oke. Lalu ada lagi bukit. Bukit tadi udah tahu ya, berarti bukit itu kan yang ABC. Oke, ditulis juga deh. Bukit itu ABC.
lembah, itu berarti C, D, E. Gitu. Oke. Lalu ada yang namanya puncak dan dasar. Puncak. Ya puncak. Berarti si B. B, F, J itu puncak. Kalau dasar, ya dasar yang paling bawah. Berarti ada D, H, dan L. Gitu. Oke. Lalu ada lagi yang namanya amplitudo. Ya, ada yang namanya amplitudo. Amplitudo itu yang mana? Amplitudo itu tadi kan pengertian amplitudo itu adalah simpangan terjauh, ya. Berarti di sini yang ini. Nah, itu namanya amplitudo. Oke, dari B ke sini. Itu namanya amplitudo. Oke, ini untuk yang gelombang transversal. Oke, sekarang kita bahas yang gelombang longitudinal. Longitudinal. Nah, untuk gelombang longitudinal bisa dilihat nih di LKS. Bentuknya berbeda dengan si gelombang transversal. Kalau gelombang transversal bentuknya seperti ini, yang longitudinal bentuknya seperti ini. Jadi kayak per, ya, gitu. Nah, gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dan berhimpit dengan arah getarannya. Kalau yang tadi tegak lurus, kalau yang ini sejajar dan berhimpit. Oke, makanya gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita bahas gelombang longitudinalnya. Gambarnya kan tadi seperti per ya, cuman ada yang rapat, ada yang renggang. Kenapa dibuatnya ada yang rapat, ada yang renggang? Kita bahas sekarang. Nah, anggap bagus ya gambarnya. Oke, kurang lebihnya seperti ini untuk gambar gelombang longitudinalnya. Nah, di gelombang longitudinal ini, satu gelombang itu yang kayak gimana sih? Kalau tadi kan yang transversal, satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Nah, kalau yang ini gimana? Nah, kalau yang longitudinal ini, satu gelombang itu sama dengan satu rapatan tambah satu renggangan. Nah, makanya di sini kan Ibu gambarnya ada gelombangnya yang renggang, ada yang rapat. Oke, berarti ini ada berapa gelombang nih? Renggang rapat berarti 1. Renggang rapat 2. Berarti ada 2 gelombang untuk gambar yang Ibu buat gitu. Sudah deh. Kalau untuk longitudinal paling penjelasannya hanya ini. Ya, hanya satu gelombang sama dengan satu rapatan dan satu renggangan gitu aja. Oke. Nah, ini yang tadi berdasarkan arah getarannya. Yang selanjutnya ada jenis yang berdasarkan mediumnya. Nah, berdasarkan mediumnya itu ada 2 juga. Ini tadi berdasarkan arah getar, sekarang berdasarkan medium. Berdasarkan medium itu ada 2. Ada mekanik dan elektromagnetik. Nah, yang mekanik yaitu dibilang di sini adalah gelombang yang merambat memerlukan medium. Jadi dia perlu medium. Medium itu apa sih? Medium itu adalah zat perantara. Jadi tanpa zat perantara, gelombangnya nggak bisa merambat gitu. Contohnya apa? Contohnya gelombang permukaan air. Kita nggak bisa lihat kan ada gelombang di permukaan air. Misalnya contohnya apa sih gelombang permukaan air itu? Misalnya ketika kita melempar batu ke air. Nah, biasanya kan muncul kan yang kayak bulet-buletan itu. Nah, itu namanya gelombang air. Kita kan nggak bakalan bisa ngelihat kan si airnya punya gelombang kalau nggak ada airnya. Ya nggak? Kalau misalnya kita lempar batu ke kolam renang yang kering, nggak ada airnya, bisa nggak lihat gelombang airnya? Kan enggak gitu.
Lalu ada juga gelombang bunyi. Kenapa gelombang bunyi dikatakan memerlukan medium? Contoh yang paling mudah itu adalah ketika kita main telepon-teleponan yang pakai gelas aqua. Kan pakai gelas aqua, lalu dipakaikan tali, ya. Nah, di situ udara memerlukan medium. Kalau misalnya nggak ada gelas aqua dan talinya nggak ketarik yang kenceng, kan nggak kedengeran suaranya, gitu. Itu di situ dikatakan bahwa gelombang bunyi memerlukan medium. Lalu ada juga gelombang tali. Gelombang tali juga sama memerlukan medium, gitu. Nah, yang selanjutnya yang tidak memerlukan medium atau zat perantara namanya gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah gelombang cahaya dan gelombang radio. Mereka tidak memerlukan medium, gitu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada hubungan antara kecepatan gelombang, frekuensi, periode, dan panjang gelombang. Nah, ini rumus. Ada rumus di sini. Rumusnya V sama dengan lambda dikali F. Oke, kalau dibuat segitiganya berarti V-nya di atas, di sini lambda, di sini F. Ya. Nah, kalau yang dicari lambda, berarti rumusnya jadi V per F. Kalau yang dicari F, berarti rumusnya V per lambda. Oke. Lambda. Lambda. Oke, sudah. Lambda itu adalah panjang gelombang. Satuannya meter. Oke. F itu adalah frekuensi. Satuannya hertz. V itu cepat rambat. Satuannya meter per second. Oke. Nah, di sini kenapa dibilang V sama dengan lambda per T? Karena ya itu tadi. V, tadi kan awalnya V sama dengan lambda dikali F. Rumus frekuensi itu apa sih tadi? Kita balik ke catatan yang sebelumnya. Nah, frekuensi itu sama dengan 1 per T. Balik lagi ke sini. Berarti sama dengan lambda dikali 1 per T. Lambda kali 1, lambda per T. Udah deh. Ini untuk rumus V-nya. V sama dengan lambda per T. Berarti kalau dibuat segitiganya jadinya sini V, sini lambda, di sini T. Oke. Kalau yang dicari lambda berarti rumusnya V dikali T. Kalau yang dicari T rumusnya lambda per V. Untuk keterangannya masih sama ya, cuman di sini yang beda hanya si T besar. T besar itu periode. Satuan periode adalah second. Gitu. Oke. Sudah, ini untuk rumusnya. Rumusnya kurang lebihnya hanya ini. Oh, ada tambahan nih untuk cepat rambat, yaitu V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Oke, kalau kita buat segitiganya juga, berarti yang di atas S, sini V, yang di sini T. Sudah. Kalau yang dicari S, berarti rumusnya jadi V dikali T. Kalau yang dicari T, berarti rumusnya S per V. Oke, V-nya masih sama, cepat rambat atau kecepatan. Satuannya juga masih sama, meter per second. Oke, S-nya itu jarak. Satuannya meter. T-nya waktu.
satuannya second. Oke, sudah. Tadi pembahasannya sudah. Kita langsung ke sini. Frekuensi gelombang bunyi. Oke, di sini frekuensi gelombang bunyi itu nggak semuanya sama. Jadi berbeda. Ya, di halaman selanjutnya ada di halaman 38. Bisa dilihat di sini. Ada 3 ternyata frekuensi itu, ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik itu adalah frekuensinya yang kurang dari 20 Hz. Oke, kurang dari 20 Hz. Yang bisa mendengar itu hanya jangkrik dan anjing. Ya, kita nggak bisa dengar. Oke, lalu ada juga yang audiosonik. Audiosonik itu yang frekuensinya 20 sampai 20 ribu Hz yang bisa didengar oleh manusia. Oke, lalu yang terakhir ada yang namanya ultrasonik. Ultrasonik itu lebih dari 20 ribu Hz. Yang bisa dengar hanya kelelawar dan lumba-lumba. Manusia, jangkrik, dan anjing nggak bisa dengar gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya itu ada resonansi bunyi. Ini Ibu langsung ngebut aja ya, nanti kalian sambil dibahas sambil disimak juga nanti di LKS-nya. Gitu, oke? Yang selanjutnya ada resonansi bunyi. Resonansi itu adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Oke? Nah, di sini ada rumusnya, yaitu T sama dengan 1/4 lambda. Oke, rumusnya hanya ini. T sama dengan 1/4 lambda. Oke, sudah ya, rumusnya hanya ini kalau untuk resonansi bunyi. Nah, selanjutnya ada pemantulan bunyi. Oke, selanjutnya ada pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi di sini. Yang pertama, misalnya nih, pemantulan bunyi, kita mau memantulkan bunyi. Berarti kita harus ada bidang yang untuk mantulin bunyi. Ini bidangnya misalnya. Oke, bidang pemantulan bunyi. Nah, di situ kan dibilang bunyi datang, misalnya ini bunyi datang. Set. Oke. Ini bunyi datang nih. Bunyi datang. Bunyi datang, garis normal itu selalu tegak lurus dengan bidangnya. Nah, ini namanya garis normal. N, Ibu simbolin N. Oke. Dan bunyi pantulnya, nah ini bunyi pantulnya. Oke, bunyi pantul. Oke, berada pada satu bidang datar. Bidang datarnya yang ini. Nah, semuanya ada di satu bidang kan? Gitu maksudnya. Lalu, sudut pantulnya sama dengan sudut datangnya. Sudut pantul yang mana berarti? Ini dong. Sudut pantul itu adalah sudut yang terbentuk antara arah bunyi pantul dengan garis normal. Ini sudut pantul. Gue simbolin P ya. Sama dengan sudut datangnya. Ini sudut datangnya. Jadi besar sudutnya sama. Berarti maknanya adalah bunyi yang datang akan sama juga dengan bunyi yang dipantulkan. Gitu. Jadi misalnya kita dengarnya bunyi datangnya itu ada orang bilang halo, otomatis bunyi pantul yang kita dengar juga halo gitu. Makanya di sini sama, oke? Nah, selanjutnya di sini bunyi pantul juga ternyata ada macam-macam. Ada yang memperkuat bunyi asli. Oke? Terjadi bila jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul cukup dekat. Oke, maka bisa dibilang memperkuat bunyi asli. Lalu ada yang terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi aslinya. Oke, jadi bunyi aslinya malah jadi nggak jelas. Gitu. Contohnya apa? Contohnya gaung. Oke, contohnya adalah gaung. Lalu ada yang namanya terdengar setelah bunyi asli selesai. Oke, atau namanya gema. Ini biasanya terjadi kalau kita itu ada di gua. Oke, gema itu gitu. Jadi suara kita dulu, nanti baru ada suara gemaannya gitu. Oke.
Nah, sudah selesai. Untuk yang ini sudah selesai, pembahasan untuk bab 4 sudah selesai. Jadi silahkan tadi dipahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa tetap paham walaupun dengan keterbatasan penyampaiannya hanya melalui video, tidak secara langsung, tapi mudah-mudahan semoga kalian bisa memahaminya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.